Saya sampaikan shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam pagi hari ini kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu mari berdiri. Kita awali pada pagi hari ini. Haleluya, dengan pujian Ku Mau Selalu Bersyukur. Dengan namamu membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan namamu membalas cinta-Mu. Oh Yesus,
Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau inilah pernyataan kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Hati kami selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk kasihmu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, semua oleh karena kesetiaan Tuhan yang selalu menopang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan pagi hari ini, kami ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan biarlah semua apa yang kami lakukan, semua apa yang kami kerjakan pagi hari ini untuk kemuliaan-Mu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang agung ini, baik leader singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, paduan suara Tuhan berkati, sehingga pelayanan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan pimpinlah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan.
segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini. Kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak katakan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biar Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari katakan tinggi-tinggi. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin saudara datang dengan berbagai masalah ataupun pencobaan, tetapi biar kita sama percaya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menopang atas kehidupan kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita sama-sama bagi berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan adalah pengharapan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita
saat kita akan menerima benar firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian, ku tak berhenti percaya. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya.
percaya, ku tak mau berhenti percaya. Mari kita satukan hati untuk kita datang kepada Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Polco pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini, yang akan menerangi kita, yang menuntun kita, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah Bapa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang kepada Tuhan pada saat ini, mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk rahmatmu, Engkau limpahkan pada setiap kami Tuhan. Kadang pada saat ini kami bisa berada di tempat ini, kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu dan puji-pujian kami dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, dan yang berjamaah setiap hati kami, sucikan kami, layakkan hati kami sebagaimana tanah yang subur Tuhan bersiap menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu, sebentar akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, buat jamaah orang yang hamba-Mu, berikan hikmat-Mu, manfaat-Mu yang dari surga Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang berbicara. Tuhan melalui hamba-Mu pada kami sedang cuma di tempat ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu membentuk kehidupan kami. Tuhan, biarlah iman kami Tuhan tumbuh Tuhan melalui kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika masih ada masa iblis dari kelakuan tempat ini yang tak mencuri kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami bersatu hati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, kami tepung, kami patahkan Tuhan kuasa iblis, kuasa kegelapan Tuhan. Karena Tuhan firman-Mu dapat sepenuhnya kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah dan kami sampai dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dosen Rudi Kristiawan. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya. Kalau bisa didengar dengan jelas, saya akan tetap pakai masker karena kita memang sudah dibiasakan begitu, ya. Jika di gereja kampus kita tidak boleh dilepas masker, kecuali kalau memang tidak jelas suara saya tidak didengarkan tidak jelas, saya akan buka masker. Oke, terima kasih untuk pengertiannya. Harap bisa ya pesan daripada firman Tuhan bisa tersampaikan kepada kita semua. Terima kasih untuk pemimpin gereja di tempat ini, khususnya juga Ibu kami Ibu Sakarias, Bapak Pendeta Cornelius dan Bapak Pendeta Joko Suwarno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara kekasih di Bukit Sion ini. Meskipun kita satu Mojokerto, cuma beda. Bapak Ibu Saudara di kota Mojokerto, saya di Kabupaten Mojokerto. Tetapi sebenarnya dekat sih ya. Cuma karena memang pandemi yang terjadi ya, sehingga akhirnya kita sulit untuk bisa bertemu dengan tatap muka. Tapi puji Tuhan pagi hari ini kita bisa tatap muka karena pelonggaran-pelonggaran yang terus terjadi di dalam negara kita ini. Terus kita berdoa supaya pandemi ini dalam kehendak Tuhan bisa selesai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan nyatakan yang lain, pasti ada rencana Tuhan. Kita terus berdoa supaya tidak terjadi gelombang yang ketiga. Oleh karena itu kita harus ikuti instruksi dari pemerintah untuk tidak melakukan mobilitas selama Desember, yaitu Natal dan Tahun Baru. Karena itu yang akan menyebabkan kita akan bisa kembali lagi beribadah di rumah. Karena memang persekutuan itu lebih baik kalau kita bisa menjadi
tatap muka, ya. Tapi karena ada hal-hal yang sulit dihindarkan, jadi kita harus melakukan secara daring, ya. Oke, mari kita akan melihat di dalam ayat Alkitab yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu di dalam kitab Filipi, ya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Kita akan membaca secara berbalasan dalam perikop yang diberikan judul oleh LAI, nasihat supaya bersatu dan merendahkan seperti Kristus. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan membaca ayat yang ke-1, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-11. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara bisa ketemu semua supaya kita bisa saling membaca dan kita bisa mengerti akan setiap ayat-ayat yang kita baca menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pelajari pada minggu ini. Sudah ketemu semua? Saya akan mulai. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun melupakan Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus berkumpul segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang menemukan dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya perlu tahu apakah ini semua sekarang sudah melakukan ibadah tatap muka atau masih ada yang secara daring? Ada yang daring. Oke, kalau itu saya menyapa, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada setiap jemaat yang ada di rumah. Biarlah kita bersama-sama meskipun kita ada di dalam rumah, tapi biarlah kita fokus kepada Tuhan, karena Tuhan ada dimanapun juga, dan biarlah kebenaran ini boleh mengajar kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, persatuan itu sesuatu yang didamba-dambakan. Perpecahan sesuatu yang dihindarkan. Tapi kenyataannya lebih mudah untuk pecah daripada bersatu. Ya. Sehingga persatuan hanya sekedar teori. Orang bisa membuat suatu teori mengenai persatuan, ya, apalagi kalau kita bicara mengenai persatuan gereja, banyak sekali seminar-seminar yang diadakan. Tapi tidak semudah untuk belajar teori dan belajar di dalam seminar-seminar. Tapi perpecahan itu sesuatu yang tidak perlu dipelajari, tetapi ada kecenderungan orang mengalami hal ini. Kenapa? Hari ini atau
atau di dalam minggu ini ada dua peringatan penting. Yang pertama adalah peringatan Sumpah Pemuda. Bicara Sumpah Pemuda adalah upaya dari pemuda-pemuda Indonesia yang mengerti pentingnya persatuan. Yang mereka sadar kalau mereka tidak bersatu, selama-lamanya Indonesia tidak pernah merdeka. Oleh karena itu mereka mengupayakan terjadi persatuan. Karena Indonesia ini adalah negeri yang unik, berbeda dengan negara-negara yang lain. Kata Bapak Jokowi, ada sekitar 300 suku bangsa di Indonesia dan bermacam pulau-pulau di Indonesia ini. Sehingga kalau orang mau menguasai Indonesia itu gampang, yaitu dengan memecah belah Indonesia. Itu yang terkenal dengan politik divide et impera pada zaman Belanda. Sehingga kemudian Indonesia dipecah belah sehingga gampang dikuasai. Oleh karena itu pemuda-pemuda yang mengerti mengenai buruknya perpecahan ini, maka mereka punya keinginan bersatu. Dan dalam persatuan itulah kita mendapati sekarang Indonesia merdeka. Saya ingat sekali dalam sejarah ada dua anak Tuhan, yaitu W.S. Supratman dan Amir Saifuddin sebagai petobat baru ketika dia dari Belanda dan dia mendapatkan berita Injil dari seorang penginjil misionaris yang dari Belanda dan kemudian dia akhirnya menjadi Kristen. Semangat persatuan ini mewarnai kehidupan dua orang itu. Dan dua orang itu adalah salah dua dari para pemuda-pemuda yang mencetuskan ikrar Sumpah Pemuda dan menciptakan salah satunya dalam menciptakan lagu Indonesia. Meskipun resikonya besar sekali, karena dua orang itu kemudian menjadi incaran dari mata-mata Belanda sampai Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar mengenai bersatu. Saya mengatakan begini, bersatu untuk orang di luar Kristus itu memang sangat sulit. Tetapi di dalam Kristus itu adalah keniscayaan, keharusan. Karena tanpa persatuan maka Injil sulit untuk bisa diberitakan atau dinyatakan di antara orang-orang percaya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20. Ini adalah doa Yesus yang kata seorang hamba Tuhan Daniel Alexander pernah mengatakan, ini doa yang tidak terjawab sampai sekarang. Doa Yesus yang tidak terjawab sampai sekarang. Karena yang harus menjawab adalah orang percaya. Ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya berhenti sampai di sini. Ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan berdoa untuk murid-muridnya. Tetapi dia tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya saja, tetapi berdoa kepada orang-orang yang kemudian menjadi percaya karena pemberitaan para murid-muridnya. Apa doanya itu? Ayat 2 ayat selanjutnya. Dan aku, ayat 21, supaya mereka semua menjadi apa? Menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku
dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa saya buat pernyataan? Tanpa kesatuan daripada orang percaya, maka Injil senantiasa menjadi batu sandungan bagi orang untuk datang kepada Kristus. Karena Kristus memberi contoh, aku dan Bapa adalah satu. Pribadi yang berbeda. Nanti dengan pribadi Roh Kudus yang kemudian diutus, aku, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Pribadi yang berbeda, tapi punya tujuan yang sama, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, ada perayaan yang kedua di dalam minggu ini, yaitu tepatnya hari ini kita peringati. Tetapi di kalangan Pentakosta memang tidak terlalu diperingati. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, Pentakosta juga berasal dari peristiwa ini. Namanya peristiwa reformasi gereja. Tanggal 31 Oktober 1517, seorang tokoh hamba Tuhan di Jerman namanya Martin Luther. Pasti anak-anak kalau belajar sejarah itu pasti tahu. Martin Luther yang dikenal dengan tokoh reformasi, dia menyatakan dalil-dalil yang menunjukkan kebobrokan dan kesesatan gereja pada waktu itu. Kemudian dikenal dengan aliran Protestan. Ya. Kita bagian daripada aliran Protestan. Meskipun kita Pentakosta, tapi Pentakosta kalau di dalam Departemen Agama Kristen Protestan. Kata Protestan itu bukan masalah protes, salah. Ya. Salah, saya mau benarkan di sini. Protestan itu bukan kata protes. Kata Protestan itu adalah berbicara mengenai reformasi. Reformasi kemana? Ke kebenaran Alkitab sesungguhnya. Karena sempat bertahun-tahun ketika kemudian gereja menjadi kuat, karena gereja ada di dalam negara dan lebih dari negara, maka gereja menguasai semua jemaat, bahkan semua rakyat pada waktu itu. Sehingga akhirnya apa? Kebenaran yang sesungguhnya tidak dinyatakan. Mereka melakukan tradisi-tradisi penyembahan dewa-dewa pada waktu zaman itu adalah terutama adalah pagan Romawi. Jadi orang Romawi itu punya penyembahan kepada dewa-dewa yang kemudian muncul mengenai Ratu Surga, yang kemudian sampai sekarang dan percaya mengenai Bunda Maria. Ada 3 Tuhan, yaitu Bapa, Yesus, dan Maria. Jadi bukan Tritunggal, tetapi 3 Tuhan. Itu dipercaya pada waktu itu. Menjadi aliran-aliran yang begitu banyak sekali. Dan penyembahan kepada roh-roh orang mati. Ya, dan kemudian mendoakan arwah-arwah karena mereka percaya sama seperti kepercayaan pada waktu itu yang sedang berkembang adalah mereka percaya bahwa orang yang mati tidak langsung masuk surga atau neraka, tetapi mereka ada di dalam api penyucian, sehingga mereka berdoa untuk orang-orang yang sudah mati itu supaya dipindahkan dari api penyucian ke surga. Jelas ini bukan api tabiat. Nah, dengan cara apa? Akhirnya hamba-hamba Tuhan, para imam pada waktu itu menipu umatnya dengan membuat suatu namanya surat pengampunan dosa atau indulgensia. Surat pengampunan dosa itu bisa dibeli oleh orang-orang yang punya uang. Karena dengan surat pengampunan dosa itu dibeli, maka orang-orang, saudara-saudaranya, orang tuanya yang sudah mati bisa secepatnya dipindah ke surga dari api penyucian. Ini yang terjadi pada waktu itu.
Semua yang tidak berdasarkan Alkitab dilakukan, dan bahkan pelakunya adalah imam-imam, karena mereka punya kepentingan atas diri mereka sendiri. Karena pada waktu itu Alkitab hanya dipegang oleh imam-imam, para pemimpin-pemimpin gereja, dan umat hanya dibohongi oleh perkataan para imam, bukan perkataan dari firman Tuhan. Oleh karena itu yang terkenal pernyataan yang waktu itu, ada pernyataan yang dibuat oleh Martin Luther adalah sola scriptura. Artinya apa? Hanya oleh firman. Orang diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh hal-hal yang lain. Sehingga terjadi perpecahan yang terkenal dengan perpecahan antara Katolik dan Protestan. Tapi saya percaya ini perpecahan yang menumbuhkan persatuan. Perpecahan belum tentu itu perpecahan kalau yang akan dilakukan adalah yang akan diperjuangkan adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi perpecahan yang terjadi sesungguhnya bukan karena memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, tapi memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Ini yang sering terjadi di dalam komunitas manapun, bahkan termasuk komunitas Kristen. Saya sering mengatakan begini, gereja haruslah memulai semangat persatuan ini. Kalau gereja tidak bisa melakukan persatuan di dalamnya, maka kita tidak mungkin mengharapkan orang-orang di luar sana bersatu. Bapak Ibu dengar sekarang, orang gampang sekali pecah. Apalagi dengan pernyataan-pernyataan di medsos, berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Orang gampang sekali pecah saatnya. Mereka menggolong-golongkan satu dengan yang lain. Saya kadang-kadang berpikir, pemuda-pemuda yang sudah berjuang begitu rupa untuk persatuan sudah tidak diingat lagi. Mereka hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu sering kita alami bahwa meskipun kita merdeka, tapi sesungguhnya tidak pernah merdeka. Kenapa? Karena belum ada persatuan. Demikian juga di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita tidak akan pernah dimerdekakan oleh firman Tuhan dan kebenarannya kalau tidak ada persatuan. Perpecahan beda dengan perpisahan. Lupa, saya setelah menerima firman Tuhan, saya bertobat, saya berpecah dengan keluarga. Itu bukan perpecahan, tapi perpisahan. Ya, sama dengan yang terjadi di reformasi. Saya tidak mengatakan itu perpecahan, tapi perpisahan. Karena apa? Karena terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Terang dan gelap harus berpisah. Ya, kebenaran dan ketidakbenaran tidak bisa bersatu. Tetapi harusnya kebenaran itu menyatukan hal-hal yang berbeda. Kesatuan dalam hal apa? Dalam hal kita manusia sama di hadapan Tuhan. Kita manusia sama di hadapan Tuhan. Baik status kita tinggi, status kita rendah, kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Pada waktu kita menghadap tahta Kristus nanti, maka kita akan menjadi orang yang sama, status apapun juga. Tetapi seringkali status inilah yang membuat perpecahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Rasul Paulus begitu pentingnya menyatakan ini di dalam perikop yang sudah kita baca tadi? Sekarang apa yang terjadi di gereja pada waktu ini? Mari kita akan lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang 21. Galatia pasal yang kelima ayat ke-21. Filipi pasal 2 tadi ayat yang ke-21. Filipi pasal yang kedua ayat ke-21. Saya akan bacakan. Filipi
Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-21. Maaf, yang Galatia. Filipi pasal yang kedua ayat ke-21. Kalau sudah semua sudah ketemu, saya akan bacakan. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Yang terjadi pada waktu itu, gereja Tuhan mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Nah, ayat 20 jelas sekali. Apa ciri dari orang mencari kepentingannya sendiri? Ayat 20 dikatakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganku. Jadi ketika itu Rasul Paulus sedang ada di penjara di Roma. Oleh karena itu surat Filipi dikatakan sebagai surat penjara. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan dititipkan kepada Timotius. Timotius kemudian dipercayakan untuk menggembalakan jemaat di Filipi. Ternyata terjadi perpecahan yang luar biasa di dalam jemaat. Dan yang terjadi adalah seringkali dimulai dari pemimpin gereja. Pemimpin gereja lah yang menjadi tanggung jawab atas kehidupan gereja bersatu atau pecah. Oleh karena itu ini menjadi nasihat yang betul-betul penting yang diberikan kepada jemaat Filipi, yang dititipkan kepada Timotius untuk mengembalakan jemaat ini selama Rasul Paulus ada di dalam penjara di Roma. Bapak Ibu sekalian, surat penjara menjadi surat yang paling penting untuk membangun doktrin kekristenan. Orang kan seringkali mengatakan, kalau dari penjara, orang di penjara itu tidak kalah, orang di penjara itu adalah orang yang lemah. Tetapi di dalam Kristus sering terjadi ironi. Justru di penjara inilah Rasul Paulus menulis mengenai surat persatuan. Di dalam penjara inilah Rasul Paulus menulis surat mengenai sukacita. Dalam penjara inilah Rasul Paulus menulis surat mengenai kerendahan. Kenapa? Karena itu harusnya ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kenapa itu tidak ada dalam kehidupan orang percaya? Karena sesungguhnya keberdosaan manusia membuat kepentingan diri sendiri itu menjadi utama daripada kepentingan Tuhan. Pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, Adam Hawa diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan untuk kepentingan Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Tidak ada sepenuhnya tujuan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu manusia hanya ngikut saja. Ya, bayangkan segitu banyak binatang yang menamai itu Adam. Kalau dia mengikuti kepentingannya, bagaimana dia tahu nama-nama daripada binatang itu? Hanya untuk kepentingan Tuhan Adam diciptakan untuk merawat tanaman yang ada di dalam taman Firdaus pada waktu itu, mengelola taman, memberikan binatang itu semua dalam kepentingan Tuhan. Tetapi membuat berbeda ketika manusia kemudian menyimpang, melakukan atas dasar kepentingannya sendiri karena bujukan si iblis. Dan iblis membujuk daripada manusia, kalau engkau makan buah ini, maka kamu tidak akan mati lagi. Padahal itu bukan firman-Nya. Tapi kepentingan manusia ingin hidup 1000 tahun lagi, tidak mati-mati lagi. Padahal sebenarnya pada waktu itu Tuhan hanya berfirman, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat kau
makan maka kamu akan mati. Tapi justru dibalik. Karena manusia sesungguhnya lebih memilih keinginan diri daripada keinginan Tuhan. Dari sejak itulah maka manusia punya kepentingan diri yang tidak pernah ada habisnya. Kalau ada yang bertanya, Pak, apakah nggak boleh kepentingan diri? Ya boleh. Kalau nggak punya kepentingan diri, gimana kita bisa hidup? Saya punya keluarga, saya punya tujuan, saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saya punya kepentingan hidup. Mustahil orang tidak punya kepentingan diri, betul? Mustahil orang tidak punya kepentingan diri. Tetapi masalahnya, apakah kepentingan diri itu adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri, ataukah kepentingan diri untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita? Kita kembali kepada Filipi pasal yang kedua kan, ya. Kita akan melihat satu persatu. Kenapa orang tidak bisa bersatu? Yang pertama adalah orang punya kepentingan. Dengan dikatakan di sini, ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya apa? Sebaliknya, dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu yang pertama, bagaimana kita bersatu? Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah selfishness. Artinya kita sedikit memiliki kepentingan untuk diri kita sendiri. Dengan cara apa? Sama? Dengan cara adalah sebaliknya adalah dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sulit atau gampang? Menganggap orang yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata pandemi memberikan faedah atas pelaksanaan firman Tuhan. Tidak semua orang kena COVID. Ada orang yang diizinkan tetap sehat. Menurut penelitian di dalam hal-hal sosial yang terjadi, maka orang-orang sudah punya kepedulian yang lebih sekali kepada orang-orang yang mengalami. Di Surabaya gerakannya begitu besar, memperhatikan, bahkan diberikan, dikirimi makan dan sebagainya gratis. Pandemi memang menjadi sesuatu musibah, tetapi ada berkat di sini. Kalau dulu orang, ya, sulit untuk bisa bersatu karena jarak yang jauh, sulit untuk bisa bersatu, terjadi miskomunikasi dan sebagainya. Tapi pada waktu pandemi, ternyata Tuhan izinkan ada alat-alat untuk mempermudah orang. Makanya sekarang ada istilah orang yang dekat, ya, sulit untuk bersatu, tapi orang yang jauh bisa bersatu. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya adalah orang-orang yang dekat bisa bersatu. Kenapa? Jangan-jangan orang yang dekat itu lebih mengenal satu dengan yang lain, sehingga tahu karakternya, dia tidak bisa bersatu. Tapi orang yang di luar lebih bisa bersatu. Disatukan di dalam apa? Membangun komunitas-komunitas baru sekarang. Ada begitu banyak komunitas. Kalau dulu orang yang mementingkan, kalau saya Pentakosta harus Pentakosta. Pentakosta bersama dengan
ada Pentakosta, Protestan bertemu dengan Protestan, GKJ bertemu dengan GKJ. Sekarang tidak lagi, karena semua punya kepedulian yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan inginkan kita bersama. Oleh karena itu Tuhan memberikan contoh. Contohnya siapa? Mari kita lihat. Gimana caranya kita bisa melepaskan kepentingan diri kita sendiri dan melihat kepentingan orang lain. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5. Itu adalah kata kuncinya di dalam pasal 2. Ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Kristus Yesus. Lihat ini. Ya. Apa yang dialami oleh Kristus Yesus? Apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Seringkali status kita membuat kita tidak bisa bersama. Status kita selalu menganggap diri kita lebih utama. Saya yang harus dilayani, kamu nggak tahu status saya apa. Kamu kan hamba. Ya. Status membuat orang merasa dirinya layak diperhatikan. Jadi kepentingan dirinya yang diutamakan. Menganggap orang lain lebih rendah. Ya. Tapi Yesus tidak. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Milik yang dipertahankan artinya apa? Itu adalah hak miliknya dia. Kalau mau dipertahankan bisa, tapi Yesus mengambil keputusan tidak mau mempertahankan. Hubungannya dengan apa? Dengan hak milik. Itu hubungannya adalah dengan hak. Yang kedua, hubungannya dengan apa? Dengan harga diri. Seringkali kita mempertahankan hak kita, dan seringkali kita mempertahankan harga diri. Hak dan harga diri itulah yang kemudian dilepaskan oleh Tuhan. Hak dia sebagai Tuhan yang layak untuk ditinggikan, dia tinggalkan saja. Harga diri dia sebagai Tuhan, ya, yang harusnya lahirnya bukan di kandang. Harga diri dia sebagai Tuhan, ya, harusnya dia tidak menjadi miskin. Hanya ada yang mengatakan bahwa karena dia miskin maka kita jadi kaya. Semua orang punya rumah, ya. Pada waktu Yesus ada di dunia dia berkata, segala punya kandang, ya, punya liang, domba punya kandang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apakah dia miskin? Apakah dia statusnya rendah? Bukan. Tetapi dia sengaja melepaskan haknya. Demi apa? Demi kepentingan orang lain. Kita lihat ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Coba lihat proses perendahan daripada Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat kita. Dari Tuhan adalah pencipta, dia turun menjadi ciptaan. Bukan hanya dia turun menjadi ciptaan, dia tinggal dan lahir menjadi seorang bayi di dalam ciptaan. Turun. Lahir di kandang, di dalam keadaan miskin. Dan matinya adalah mati menjadi orang. Kematiannya adalah kematian yang paling hina. Karena kematian
orang disalib adalah kematian yang paling hina. Demi apa? Kita lihat ya. Itulah ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Taat sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi manusia yang akan selamat. Jadi urutannya begini. Kalau kita mau bersatu, maka kita harus contoh Kristus, dan kita harus menjawab doa Kristus. Kalau kita tidak mau bersatu, maka doa Kristus selama-lamanya tidak pernah terjadi. Ya. Tetapi karena kita bersatu, kita harus mencontoh Kristus. Dengan cara apa? Melepaskan hak kita. Ya. Artinya, ketika kita menjadi orang yang tidak punya kepentingan diri kita sendiri lagi, maka kita menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati inilah kunci daripada persatuan. Tapi kerendahan hati tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak mau melepaskan kepentingan diri. Gimana Pak caranya melepaskan kepentingan diri kita? Yaitu mencontoh Kristus. Apa sih maksudnya mencontoh Kristus? Artinya kita meletakkan kepentingan diri kita dan kita mengutamakan kepentingan Tuhan di dalam rencananya. Oleh karena itu Ken Blanchard pernah mengatakan begini, ya, rendah hati itu bukan kita tidak punya kepentingan diri sendiri. Kita punya sedikit kepentingan diri kita, tapi kita punya banyak memperhatikan kepentingan orang. Banyak memperhatikan kepentingan orang lain, bukan karena disenangkan, bukan karena ingin disenangkan. Kepentingan orang lain bukan karena apa? Untuk dipuji. Kembali lagi, itu mencari kepentingan diri. Tapi itu apa? Fokusnya untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Sehingga dari situlah kemudian ada pesan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, itu kondisi kita manusia yang sudah jatuh. Sulit sekali. Tapi bisa enggak? Pasti bisa. Kenapa saya mengatakan pasti bisa? Karena ternyata Roh Kudus mampu mengubahkan hidup kita. Ya. Kalau nggak percaya, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Oke, saya sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi Pak? Maksudnya dengan gini kalau Kisah Rasul 2, karena ini apa namanya masih PPKM tapi belum nggak. Jadi saya akan kata ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ya. Ayat yang ketika kita lihat cara hidup jemaat yang pertama, ayat yang ke-40. Ayat yang ke-44 ya. Ayat yang ke-44 saya akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa ini jemaat ulang tahun. Inilah yang membuat Amir Syahidudin tertarik dengan kekristenan. Inilah yang membuat Muhammad Gandhi tertarik dengan kekristenan.
Karena melihat ini adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang kemudian dikatakan seperti komunis ya, sama rata sama rasa. Padahal sulit sekali untuk dilakukan seperti itu. Tapi kenapa mereka bisa lakukan? Karena mereka mau melepaskan hak milik mereka. Karena mereka mau melepaskan hak atas harga diri mereka. Siapa yang melakukan? Karya Roh Kudus. Kenapa saya katakan karya Roh Kudus? Ini adalah jemaat mula-mula yang berdiri setelah pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Kemudian Petrus berkhotbah, 3.000 orang berkhotbah. Dan itulah jemaat pertama yang didirikan dan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh menyatakan karya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan punya nilai yang begitu tinggi, adalah kesatuan. Dan kita harus memperoleh kesatuan itu. Bahkan kita berbeda, justru kalau kita berbeda, maka kita mungkin untuk bersatu di dalam karya. Kalau sama, itu bukan persatuan, tapi seragam. Yesus menyatakan, aku dan Bapa adalah satu. Demikian juga dia mengatakan bahwa Kudus, Bapa dan Yesus adalah satu. Oleh karena itu kita menyembah Allah Tritunggal. Tri artinya 3 pribadi yang berbeda dengan fungsi yang berbeda, tetapi hanya satu tujuan. Mereka tidak ada kepentingan masing-masing. Kepentingannya hanya satu, yaitu tujuan Allah dalam 3 pribadi. Oleh karena itu, keperbedaan itu bukanlah hambatan persatuan, tapi hambatan persatuan adalah hak kita yang harus diubah, status kita mencontoh kepada Kristus. Kita pasti bisa. Ya. Mulai dari pemimpin, menghormati keberbedaan. Seringkali kita ingin selalu melihat kebenaran itu dari banyaknya orang yang setuju. Oleh karena itu seringkali kalau kita sudah deadlock, tidak bisa mengambil keputusan, seorang pemimpin dalam organisasi, bahkan seringkali dalam organisasi gereja juga, mereka melakukan voting, mengambil suara terbanyak. Kenapa? Karena sudah sulit untuk bisa bersatu. Kalau kita ditanya, loh Pak, kan kita manusia berbeda-beda, iya. Bukan hanya berbeda, kepalanya berbeda masing-masing isinya. Ya. Pada waktu kita ketemu dalam satu komunitas, bicara mengenai satu hal itu, kepala setiap orang bisa berbeda-beda. Justru keberbedaan itulah yang harusnya disatukan. Jangan cari hal yang sama. Kalau hal yang sama nggak bisa disatukan, itu seragam. Sama seperti tubuh Kristus. Kita ini adalah gereja lambang daripada tubuh Kristus. Kita berbeda-beda, ada yang dari tangan, ada yang dari kaki, ada yang dari mulut, ya, ada yang dari anus. Orang sini saya nggak mau lah jadi anus, nggak mau jadi anus, ya kan? Tetapi coba kalau anus mogok kerja, apa yang terjadi dengan seluruh bagian daripada tubuh itu? Kalian nggak bisa kerja apa-apa, ya. Coba nggak pernah bisa BAB beberapa hari. Apa yang terjadi dalam tubuh? Tangan nggak bisa melakukan, berpikir tidak bisa, uyang ya nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya apa? Bahwa semua itu berfungsi. Fungsinya masing-masing, tetapi tujuannya apa? Satu di dalam otak yang sama. Demikian juga gereja Tuhan harus bersatu.
yang bisa mengajar, ada yang bisa memimpin, ada yang bisa melayani di belakang mimbar, tukang sapu, ya kan, tukang membawa kolektor dan sebagainya. Semua harus bersatu dengan satu tujuan. Kepalanya siapa? Kepalanya Kristus. Kepala dari gereja adalah Kristus. Kan saya sering katakan, bahkan hamba Tuhan pun sebagai seorang pendeta harus merendahkan diri di bawah kehendak Kristus. Baru gereja itu selesai. Bapak saudara sekalian, ada begitu banyak perpecahan sekarang di gereja. Ya. Tidak menginginkan hal itu terjadi dalam gereja. Itu nggak mungkin, Pak. Pasti kita tidak menginginkan. Tapi kalau kita tidak mau belajar daripada Kristus dan menanggalkan kepentingan diri kita, melihat kepentingan orang lain, akhirnya kita menjadi rendah. Kita tidak akan pernah. Terakhir, cirinya apa untuk kita bersatu? Coba, cirinya apa? Orang yang benar-benar bersatu, yaitu di dalam Filipi pasal 2 yang tadi. Ketika Rasul Paulus menulis itu, dia berkata begini, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi yang pertama, kita bisa bersatu, ya, kita harus kepada satu tujuan. Tidak boleh tujuan yang lain-lain. Gereja menetapkan satu tujuan, yaitu tujuan Kristus, di mana Tuhan inginkan gereja ini ada. Disitulah maka kita akan menjadi satu kasih dan satu jiwa. Kalau kita tidak punya satu tujuan, maka kita tidak punya satu kasih dan satu jiwa. Apa satu kasih dan satu jiwa ini? Ini kurang tepat, ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani-nya lebih tepat atau bahasa Inggrisnya, tapi saya akan bacakan bahasa Jawa, lebih cepat, lebih tepat, ya. Di dalam bahasa Jawa saya akan bacakan, itu lebih tepat. Oke, Filipi 2 ayat yang kedua. Mulani podo sampurnakno kabungahku. Rasul Paulus mengatakan dia ingin disempurnakan sukacitamu. Kalawan mangkene dipodo sarujuk tunggal katresnan, tunggal budi, dan tunggal setia. Tunggal setia adalah kebersediaan kita untuk melepaskan hak-hak pribadi kita, melakukan pelayanan Tuhan di dalam fokus kepada tujuan Tuhan. Tunggal apa? Tunggal tresno dan tunggal. Jadi kasihnya sama dan pikirannya sama, sehati sepikir, satu hati, satu pikir, satu kasih, satu pikir. Seringkali kita sulit untuk hal ini. Kita bisa satu hati, tapi pikiran kita tidak sama. Kita bisa saling mencintai, tetapi apa? Kita berhadapan dengan satu pendapat yang berbeda. Kita sudah terjadi perselisihan. Ya. Jadi bicara mengenai satu hati atau satu kasih, tunggal tresno, itu adalah berbicara mengenai hubungan kita sebagai manusia. Tapi ingat, hubungan kita antara manusia disatukan dengan pikiran yang sama. Pikiran apa? Pikiran Kristus akan kebenaran firman. Oleh karena itu saya sangat yakin
orang yang bertumbuh benar-benar dalam kebenaran firman Tuhan, punya pikiran-pikiran Kristus, maka dia bisa bersatu. Karena kasihnya muncul bukan karena belas kasih. Kasihnya muncul bukan karena pilih kasih, ya. Kasihnya muncul karena kebenaran Kristus yang ada di dalam. Biarlah ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini memberikan motivasi kita untuk terus bersatu. Karena dengan kita bersatu dan menegakkan itu, kita menjawab doa daripada Tuhan Yesus, dan kita menjadi alatnya untuk menyenangkan orang yang belum mengenal Kristus. Kita akan menyanyikan satu pujian yang sudah dipersiapkan. Silakan. Bisa disiapkan ini ya. Jadikan kami satu Tuhan, seperti Bapa dan Anak adalah satu. Kami di hadapan membaju hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Tuhan Yesus adalah satu. Dengan kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri. Membaju hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Tuhan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami mati, memberikan kasih-Mu.
pujian yang telah kami sampaikan kepada Bapa. Persembahan buah bibir kami menjadi ikrar secara pribadi. Ada kerinduan di hati kami untuk menjadi satu, sebagaimana Yesus satu dengan Bapa, dan biarlah kami satu dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa kekal kudus selama-lamanya. Kebenaran firman-Mu telah tersampaikan dengan segala baik. Pengajaran yang telah Hamba-Mu sampaikan, kiranya itu boleh terpatri dalam hati dan kepikiran kami, dipahami, dimengerti, dan Roh Kudus mampukan kami untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan nyata, agar kami tidak hanya sebatas pendengar, tidak sebatas mengerti, tapi tak mampu untuk melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, karena kami tidak mampu melakukan dengan kekuatan sendiri. Kami mohon kekuatan kuasa Allah melengkapi, menguatkan, bahkan memberikan dorongan motivasi agar kami terus maju dan maju untuk merajut kebersamaan demi kesatuan tubuh Kristus sebagaimana visi dan misi Allah bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau teramat baik bagi kami. Penjelasan firman-Mu membawa kami untuk semakin memahami, mengerti di tengah-tengah dunia semakin menunjukkan ketidakbersatuan ini. Kiranya kami menjadi pelopor untuk maju terus di dalam keesaan tubuh Kristus. Hamba-Mu yang telah berhenti berbicara, mari Bapa Kau pakai lebih dan lebih lagi, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang pelayanan di mana hamba Tuhan tempatkan. Kiranya di sana nama Tuhan terus dipermuliakan dan ada banyak orang boleh mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Dan biarlah berkat Allah benar-benar menjadi bagian hamba bersama keluarga di mana hamba berada. Dan biarlah kami semua yang sudah mendengarkan ini, benar-benar kami keluar dari tempat ini, kami memiliki kekuatan baru, semangat baru untuk kami terus maju, menyatakan dan menyampaikan kabar sukacita bagi dunia, dimulai dari lingkungan terkecil kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami semua, dan kami percaya, kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Skripno yang akan menyampaikan waktu. Terima kasih, Pak. Saya mengingatkan kok sidang jemaat yang akan mengikuti baptisan air hari ini mengumpulkan foto ya, sudah ditayangkan ini. Bagi perhatikan hari ini pengumpulan foto. Nanti pelaksanaannya minggu depan. Kita berangkat dari gereja jam 14.30 atau setengah 3 ke Mojokerto. Kenapa saya adakan di sana? Karena masih masa pandemi, saya tidak menggunakan tempat umum. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan hari Kamis yang lalu, panitia Natal sudah mengadakan pertemuan dan memutuskan yang pertama, untuk biaya Natal yang kita perlukan dalam tahun ini adalah Rp12.500.000. Kita doakan, juga kita dukung di dalam dananya. Sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita bersatu, uang 12.500.000 tidak terlalu besar untuk kita. Amin. 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 Ya, kalau satu gereja, dibangun satu gereja tidak terlalu besar. Ya, puji Tuhan. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, nanti ibadahnya jam 11 siang setelah ibadah raya 2. Untuk itu saya mohon kerelaan Bapak Ibu untuk mengantar putra putrinya demi kehidupan rohani anak-anak kita. Karena anak-anak ini adalah generasi kita yang akan datang. Terima kasih untuk kerjasamanya. Atas nama Gembala, atas nama jemaat, saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Rugi Kristiawan bersama istri yang sudah meluangkan waktunya pagi hari ini untuk melayani kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada momen yang lain, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekalipun aku berjalan dalam bangkit gelap, Engkau selalu bersama.
Bahkan Engkau sanggup untuk mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini. Karena kami tahu Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Bersyukur pada pagi hari ini Kau sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga selesainya, dan segala kebenaran yang menuntun kami, membimbing kami pagi hari ini boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami yang nyata, menjadi satu jemaat yang boleh dipersatukan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan untuk kesehatan Ibu Gembala, untuk istri hamba-Mu maupun saudara-saudara kami yang lain yang sakit saat ini. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa beliau Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan tempat pembangunan tempat parkir daun dan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan untuk Ibu Lina dalam tangan-Mu yang masih menanti kelahiran putranya. Berikan kekuatan kesehatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami bersyukur karena penularan COVID-19 saat ini sudah semakin menurun, dan kami terus berdoa bahkan Tuhan pandemi ini akan semakin berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kami oleh kuasa-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka semuanya. Kami serahkan Bapak Rudi bersama istri yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tuhan menolong, memberkati baik rumah tangganya, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Lewat kehidupannya semakin banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil, dan peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non akademinya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengambil keputusan untuk masuk dalam baptisan air. Tuhan teguhkan, kuatkan iman mereka, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.